Lanjutkan dengan prosesi menekan tombol sirine sebagai tanda peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI, Saudara Bambang Wuryanto. Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari gitu. Korea, bukan. Ada lagi istilah Korea. Ketua Komisi 1 DPR RI, Saudara Utut Adianto. Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titi Soeharto. Ada apa ya? Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih, Saudara Zulkifli Hasan. Menteri Koperasi, Saudara Budi Ari Setiadi dan seluruh tim yang bertugas. Para menteri, wakil menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta para pejabat Kabinet Merah Putih yang hadir. Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Saya lihat tadi Panglima di Ponorogo hadir, Kapolda, para pejabat sekalian yang saya hormati. Bupati Klaten, Saudara Hamenang Wajar Ismoyo. Terima kasih. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Pusat, Saudara Bambang Haryadi. Ya. Para kepala daerah, wali kota dan bupati yang hadir secara langsung maupun melalui video conference yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Oh, ada juga. Para kepala desa dan lurah seluruh Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Terima kasih. Tadi panjang sekali deretan kepala desa dan lurah. Naik mobil aja berapa menit. Terima kasih. Luar biasa kehadiran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers media yang turut hadir dalam peluncuran 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa,
marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita. Atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini, yang bersejarah ini, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Saya minta maaf ya, ini maaf. Banyak tokoh yang saya belum sapa. Keliwatan tadi, menteri-menteri sudah ya. Banyak sekali nama-namanya, tapi saya lihat masih banyak tokoh seperti Pak Khairul Tanjung hadir di sini. Beliau mantan Menko ya. Salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia, ini kehormatan besar. Juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi Saudara Bursa Zarnubi Jabatan. Yang juga Bupati ya, Pagar Alam ya, Lahat. Di sini hadir juga dirut-dirut penting, dirut PT Pertamina, ada dirutnya hadir, ya, Pak Simon Mantiri, ya. Dirut Kimia Farma, Saudara Jagat Prakasa Dwi Alam, Dirut PT Telkomsel Indonesia, Ibu Dian Siswarini, Dirut PT Pos Indonesia, Saudara Endi Abdurrahman, PT Perkebunan Nusantara 3, Saudara Denaldi Mulino Mauna, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Saudara Mota. Ada di mana dia? Oh, ada. Ini sekalian absen. Himbara, Dirut PT Mandiri, PT BNI, BRI, Bank Syariah, siapa lagi? Ketua Umum Kadin. BNI sudah tadi. Baik, saudara-saudara, minta maaf tadi lompat. Jadi saudara-saudara, hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar, ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin
incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu. Dan kita telah berusaha membangun sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopolitik, masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi
kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah adalah serikat-serikat dagang. Jadi saudara-saudara, masalah yang kita hadapi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Kemudian kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara, APBN, langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145 peraturan. Ada belasan tanda tangan yang diperlukan untuk dari pabrik ke petani. Kemudian tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Nunggu panen, ada keluarganya yang sakit. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu. Dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang minjemin uang. Kecuali rentenir. Yang bayarnya adalah per hari bunganya. Kemudian datang lagi orang-orang. Karena tahu para petani susah uang. Jauh sebelum panen dia sudah beli. Dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun. Menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Bangsa kita besar. Kita harus berpikir besar. Dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Dengan istilah Pak Bambang Pacul itu adalah harus bonek. Benar Pak Korea? Berani dulu. Berani, benar, akan berhasil. Tapi harus berani dulu. Jadi saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya? 3 ya? 2,5 bulan yang lalu, saya dapat laporan. Pak, harga dasar gabah ya kering giling sudah bagus, 6.500. Ada yang bandel-bandel, ya, ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya
pasal 33. Jadi saudara-saudara, waktu saya dapat laporan ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya tanya pendapat Mahkamah Agung. Hakim Agung dengan semua ketua mahkamahnya, dengan semua hakim agung saya tanya. Undang-Undang Dasar 1945, apakah ini sumber hukum tertinggi di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung dan semua hakim agung membenarkan sumber hukum yang tertinggi. Kemudian saya tanya, pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas? Dikatakan mereka jelas. Jadi saya tanya kepada semua penasihat saya tanya, apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras. Kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar, karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terapkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa.
Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Saudara-saudara, saya dari kota Solo ke sini. Rakyat di pinggir jalan, anak-anak sekolah. Mereka teriak, "Pak, kami belum terima makan bergizi gratis. Pak, kapan?" Saya lihat mata-mata mereka. Ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega. Baru hari ini 6,7 juta yang dapat makan bergizi. Anak-anak teriak. Kita nggak mampu memberi lebih cepat. Karena ada peraturan, ada ketentuan dan sebagainya. Tapi insya Allah akhir tahun ini seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega? Petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan nggak kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun, 5 tahun kita punya 1000 triliun. Ya, Menteri Keuangan, kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini. Anggarannya 19 triliun. 19 triliun. Kalau saya punya 100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah.
Kita punya 330.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara, ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat dari belakang. Dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Jadi saudara, koperasi ini adalah usaha besar strategis. Waktu dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. Koperasi itu kemudian muncullah gagasan ini. Akhirnya saya keputuskan, daripada kita bikin 1 koperasi, 5 koperasi, 100 koperasi, kita berani. Kita akan berapa desa di Indonesia? Dapat laporan, Pak, 80 berapa? Mendagri? Berapa desa Mendagri? Berapa? 78.000. Dan kelurahan? Totalnya kelurahan dan desa berapa? 83.000. Oke, kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Saya kumpulkan beberapa menteri, langsung kita putuskan, tunjuk Menko Pangan sebagai ketua Satgas, rencanakan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Tidak bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, Pak, waduh, ini gimana ini? Terpaksa reshuffle ini. Tapi alhamdulillah yang hadir bisa, Pak. Menteri Koperasi bisa, Pak. Tapi saya jujur dalam hati saya, ya sudahlah, kira-kira Oktober November nanti terbentuk, ya kan? Tahu-tahu laporan, Pak, kita Juli siap diresmikan. Hah? Berapa? 80.000 semuanya. Yang benar. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Dan katanya semua kerja sebagai satu tim. Bergerak semua. Terima kasih. Jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran, hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 100 lebih, 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias, semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai, diserahkan kepada koperasi. Jadi saya pikir oke, untuk mendorong kepercayaan diri, kita luncurkan. Ternyata muncul, Pak, yang hadir di Jawa Tengah, semua kepala desa. Luar biasa, terima kasih.
Terima kasih semua kepala desa, semua badan musyawarah. Saya mengerti untuk hadir di sini bukan usaha yang ringan. Saya dengar ada yang bangun pagi jam 1, kumpul jam 2, mulai perjalanannya jam 3. Ya, apalagi yang dari Cilacap, dari Kebumen, dari Dawan, Purwokerto. Saya terima kasih. Saya sebetulnya tidak mengharapkan. Lain kali kita pakai teknologi. Saya kira video ini apa? Daring ya. Daring apa sih singkatannya tuh? Pak Bambang, Pacul. Hah? Apa ada? Hah? Nggak tahu ya? Anda wakil ketua MPR? Hah? Oh, dalam jaringan. Ya, daring. Jangan kau wakil ketua MPR, aku presiden aja nggak tahu. Daring. Apa yang daring? Dalam jaringan. Oh. Online. Dalam jaringan. Jadi kalau wakil ketua MPR nggak tahu, presiden aja nggak tahu singkatannya itu. Bedanya presiden punya banyak orang pinter untuk bantu. Jadi saudara-saudara, ya tapi saya terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran saudara-saudara. Tapi gimana caranya 8.000 kepala desa ya? Kalau mau saya kasih tangan satu-satu ini sampai nanti malam rupanya itu. Saudara-saudara, 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Dan untuk itu, terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Menteri Keuangan tiap kali saya panggil agak stres. Apalagi ini idenya presiden ini. Kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, makanya Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu, ya. Biar masuk yang 100T itu tiap tahun. Ya, nakal. Beras biasa ganti aja deh stempel. Premium. Tapi ini terjadi di banyak negara. Di Malaysia lagi heboh juga. Ya. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau sudah waktu beliau jadi Menteri Pertanian dulu sudah ditindak. Muncul lagi. Mencoba-coba. Sama dengan apa tuh minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh.
20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini. Jadi saudara-saudara, ternyata negara kita sangat kaya. Iya kan? Anomali ini sekarang bisa kita lacak. Laboratorium untuk periksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu. Dan kembali, Presiden Republik Indonesia, kita semua, di belakang kita ada kekuatan yang sangat besar, yang namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ini rohnya Republik kita. Ini rohnya. Kalau senjata ini senjata pamungkas. Tinggal kita berani atau tidak. Tinggal Presiden Republik Indonesia yang kalian pilih, tinggal Presiden Republik Indonesia berani atau tidak. Kalau saudara di belakang saya berani. Dalam hal ini saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Saya kira yang paling penting itu. Ini pidato yang bagus, nggak usah dibacakan ya. Bahwa pada hari ulang tahun koperasi dibangun mulai 1844 dari koperasi harus hadir untuk membantu petani, peternak, dan nelayan desa. Saya takut nanti dilempar sepatu. Tapi intinya saudara-saudara, dengan tadi yang sudah dilaporkan, kita nanti tiap desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan. Di gudang ada pendingin. Jadi kalau mangga-mangga itu bisa dijaga dulu. Bisa bikin es di tiap desa. Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai. Ya, ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam, berarti himbara, bank-bank itu bisa punya kehadiran di tiap desa. Mereka bisa kasih super mikro finance. Ya, bukan mikro finance tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa yang menjual obat generik. Dan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan
nggak bayar. Kita upayakan. Yang upayakan Menteri Keuangan. Semakin stres. Tapi nggak apa-apa Bu, ini mulia. Nama Ibu kan Sri Mulyani. Ya. Jadi harus yang mulia-mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia. Biar yang galak presidennya aja, ya. Ya kalau yang mereka harus digalain tuh. Jadi saudara, dananya dari mana? Dananya sudah tersedia. Karena dananya untuk desa ada 1 miliar 1 tahun. Ya, dan sudah berjalan 10 tahun. Yang repot, yang 1 miliar kadang-kadang bekasnya nggak kelihatan. Para kepala desa, tolong, ya ini untuk rakyat. Jadi, upaya ini nilainya adalah kurang lebih 2 miliar 1 tahun. 2 miliar membangunnya. 2 sampai 2,5 miliar. Bisa jauh lebih murah karena ternyata desa-desa, kecamatan, kabupaten punya aset-aset yang tidak dipakai. Sehingga kita bisa kurangi cost. Tapi dengan dana desa itu, ternyata kita bisa membiayai semua ini. Dan mereka mulai, koperasi ini sudah ada tadi yang disebut bisnis, penyalur LPG, penyalur pupuk, penyalur sembako. Kemudian tiap koperasi akan ada 2 kendaraan. 1 truk, 1 pick up yang lebih kecil. Mungkin ada, tadi ada inisiatif apa itu? Ya, bentor, becak motor. Jadi, nanti semua hasil tidak akan puso, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desa bisa segera ke desa. Tidak bisa ditutup. Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil, pick up itu juga bisa muncul ke duku-duku dan sebagainya untuk memberi akses. Dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang, bisa dipakai untuk antar anak sekolah. Dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan 2 kendaraan tiap desa, saya berharap rantai distribusi akan diperlancar. Nanti saya berharap hasil ikan kita akan sampai ke semua desa di Indonesia. Supaya protein naik. Tiap keluarga harus makan protein yang cukup. Tiap anak harus makan protein yang cukup. 1 kilo ikan kita perhitungkan bisa 1 kilo bisa sampai di desa dengan harga mungkin Rp60.000. Mungkin bisa di bawah. Padahal kalau daging yang paling murah, daging kerbau itu mungkin sampai di desa sudah Rp80.000. Mungkin lebih. Kalau bisa ikan yang nilai proteinnya lebih baik dari daging, kalau bisa tiap keluarga bisa makan setengah kilo saja tiap hari. Syukur-syukur bisa 1 kilo sehari untuk 1 keluarga. Berarti dia butuh
ya Rp50.000 sehari. Kalau setengah kilo dia butuh mungkin Rp30.000 sehari. Berarti kita hitung 1 bulan ini bisa membantu, dan terutama untuk badan gizi, sumber ikan nanti juga akan meningkatkan protein untuk tiap anak dan ibu hamil kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras. Ya, ucapan selamat. Dukungan yang luar biasa dari semua unsur, dari semua kepala desa, semua camat, semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini tidak ada urusan dengan kelompok atau partai. Ini adalah usaha kebangsaan, usaha untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, ini yang ditunggu-tunggu oleh saudara. Sebagai penutup, saya ingatkan semua pengurus, laksanakan tugas dengan baik. Buktikan propaganda bahwa koperasi tidak mungkin berhasil, itu salah. Dulu ada plesetan. Dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD. Tapi akhirnya diplesetin. KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi. Sering dalam koperasi-koperasi, pengalaman saya juga, dari dulu saya bentuk koperasi. Saya di tentara selalu ada koperasi. Hanya fenomena di tentara, ketua koperasi selalu mobilnya bagus-bagus. Kadang-kadang mobilnya 3. Di batalion ketua koperasi mobilnya 3. Bayangkan itu. Yang kurang pintar kok mobilnya diparkir di asrama. Jadi semua orang tahu. Tapi ini fenomena itu. Tapi sekarang yakin di bawah Panglima TNI sudah nggak seperti itu. Ya, Pak Subianto. Sudah nggak ada kan? Nggak ada kan? Ketua koperasi macam itu sudah nggak ada di TNI. Sudah tidak ada, bagus. Kalau saya cek ada, bagaimana? Baik, saya mau tutup. Saya mau cerita soal ketua koperasi, boleh ya? Penutup nih. Ini kejadian benar loh. Ini kejadian yang tidak boleh dicontoh ya. Jadi saya komandan batalion di Cilodong, Kostrat 38. Sudah sekian bulan saya komandan batalion, saya belum pernah dapat laporan dari ketua koperasi. Jadi niat saya baik, saya ingin tahu gimana kondisi koperasi kita. Ya. Jadi tolong panggil ketua koperasi. Tok tok tok. Ketua koperasinya waktu itu seorang kapten. Tok tok tok. Masuk, dia masuk. Dia bawa map. Loh, kok dia gemeteran gitu loh. Kertasnya gemeter. Jadi saya pikir, loh, ada apa ini? Pasti dia ada sesuatu yang dia takuti kan? Wah, panggil. Kasih intel. Periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa. Niatnya mau dapat laporan tapi dia sendiri. Jadi ketua-ketua koperasi Merah Putih, kalau dipanggil itu untuk dapat laporan yang baik. Tapi saya yakin sekarang tidak ada. Koperasi Merah Putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget teknologi akan diawasi ketat. Ya, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi semua ada sistemnya.
semua aliran uang masuk keluar, semua harus pakai teknologi, ya. Jadi kata-kata ketua untung duluan sudah nggak berlaku lagi di era kita sekarang. Bagaimana? Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat, masa sampai hati. Kita semua awasi. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikan dari ibu kota ke provinsi ke desa. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Saudara-saudara, ini sasaran kita. Terima kasih hari ini saya berbesar hati, saya bangga. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80.000 gudang, 80.000 lebih cold storage, 80.000 lebih kali 6 gerai-gerai. Kita akan lihat obat-obat murah ada terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Minta maaf kalau sambutan saya kurang ilmiah. Tapi saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedelur, ya kan? Kalau bahasanya itu siapa namanya? Jaksa Agung Hopeng. Bahasanya Pak Utut, gimana? Hopeng, gimana Bang? Karena suhunya sama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri. Belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve Om, Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu. Baru selesai. Siap. Ya, siap. Mohon maaf, kami undang ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri.